Shalom, selamat pagi kepada semua anak-anak Katolik kelas 4 yang hebat. Dan hebat. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 3 September 2021 dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oke, kita sudah di bagian mana? Kita sudah di bagian B dari bab 2 kan? Bab 2 bagian B. Karena minggu yang lalu kita sudah membahas bab 2 bagian A kan. Oke, sebelum itu Pak Guru mengajak kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa yang sudah tertera di dalam materi. Berdoa dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang kalian tidak nampak akan melihat kalian berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan dan menjawab doa-doamu. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar bagaimana Engkau mengantar bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ternyata Engkau selalu setia pada janjimu. Ajari kami supaya kami selalu percaya kepada penyelenggaraanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ya, kita teruskan pembelajaran kita di bagian B dari bab 2, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, kok bisa sampai di situ? Coba kita perhatikan ya di bagian A. Oke, di bagian A yaitu kita sedang membahas perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian lama itu ada sedikit tentang sejarah perjalanan Musa melewati padang gurun menuju ke tanah Kanaan bersama dengan orang-orang Israel. Mereka dari mana tuh? Dari Mesir, karena mereka diperhamba di Mesir selama 400 tahun. Nah, ini kan kalian sudah pelajarin bagian A kan. Nah, sekarang kita masuk di bagian B. Akhirnya ketika orang Israel, Pak Guru jelaskan sedikit ya. Ketika orang Israel berjalan di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun. Akhirnya sampailah mereka di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Ishak ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Yakub kan sempat masuk ke Mesir lalu mati di sana. Keturunannya Yakub yang keluar dari sana tuh pergi ke tanah Kanaan. Ngapain di tanah Kanaan? Karena tanah Kanaan adalah tanah yang terjanji, tanah yang subur, ya subur, seperti anggur dan madu. Begitu banyak ya, maksudnya begitu banyak kekayaan yang Tuhan sudah janjikan supaya umat itu terpisah dari negara lain, dari bangsa asing yang memuja dewa. Di sana di tanah Kanaan mereka terpelihara oleh Tuhan dan mereka supaya mereka fokus dan kusyuk beribadah kepada Tuhan. Oke, itu serba sedikit penjelasan Pak Guru tentang tanah Israel itu ya. Oke, di sini kita baca dulu paling penting Oke, minta maaf ya, lari-lari terus pula nih aplikasi yang Pak Guru gunakan nih. Nah, di sini coba kita baca sama-sama. Ringkasan kali dari cerita ini semua kan, Musa telah bekerja keras taat kepada Allah dan memimpin bangsanya dengan setia. Tuh, bukan saja dibaca tapi dihayati ya. Agar kamu juga belajar seperti Musa yang setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak meninggalkan imanmu kepada Tuhan ya. Terus, Musa telah banyak menderita, tetapi ia juga diberi kesempatan
masuk ke tanah Kanaan. Tapi ingat tuh ya, Musa hanya sampai di pinggirnya saja, di daerah dataran tinggi di Moab, tidak sempat masuk ke tanah Kanaan. Yosua sebagai pengganti Musa yang masuk betul-betul ke tanah Kanaan dan memimpin bangsa Israel di tanah perjanjian itu. Sebelum meninggal, Musa memberi nasihat terakhir kepada siapa? Kepada bangsanya, agar mereka tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah, berbakti hanya kepadanya saja. Wah, mantap sekali ya kan? Pesan daripada Musa sebelum meninggal di dataran Moab. Oke. Terus di sini di akhir hidup Musa, ini tadi kan tuh mana tuh? Di akhir hidup Musa dia sempat memberi nasihat. Nah, ini nasihatnya di akhir hidupnya kita dapat simak dari cerita di kitab suci Ulangan 32, 33 dan 34 di situ. Nah, tidak payah lagi buka Alkitabmu karena ini sudah isi Alkitab ini kan. Oke, nanti dibaca. Tunggu. Dibaca betul-betul dan dihayati ayat firman Tuhan ini ya. Nih. Supaya ketika kamu membaca dengan betul-betul menghayatinya, maka imanmu akan semakin mendalam kepada Tuhan dan semakin kokoh di dalam Tuhan ya. Ketika kalian sudah membaca ini, maka coba nanti dijawab ini. Apa isi wejangan? Apa itu wejangan? Nasihat terakhir ya. Nasihat terakhir Musa untuk bangsa Israel. Nah, kan ini semua isinya sebenarnya, isi pesannya Musa. Tapi coba disingkatkan saja nanti dan WhatsApp ke Pak Guru. Tapi bagus sekali loh kita baca sama-sama ini. Tengok, berkatalah Musa, perhatikanlah perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini supaya kamu memerintahkannya kepada anakmu dan senantiasa melakukan dengan segala perkataan hukum Taurat ini. Wah, itu salah satu isinya kan. Oke, terus apalagi di sini tidak ada yang seperti Allah, Hayesurun gitu. Maka naiklah Musa di dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, Efraim, Manasye, seluruh tanah Yuda sampai ke laut tanah Negeb. Maka maksudnya di sini adalah sebelum Musa mati dia sempat melihat tanah itu karena Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan yang dijanjikan itu, lalu dia meninggal. Lalu Tuhan berfirman, inilah negeri yang kujanjikan itu. Nah, selepas si Musa selepas si Musa nampak ini tanah, dia mati di sana ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Berapa umurnya Musa ketika dia mati? Ketika dia hidup dan mati, maksud Pak Guru, berapa umurnya Yosua semuanya selama sisa hidupnya ya, yaitu dia berumur 120 tahun. Waktu dia mati matanya belum kabur loh, panjang sekali umurnya kan. Oke. Nah, Musa itu dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa karena dia pernah berhadapan muka dengan Tuhan dan tidak ada lagi nabi yang bangkit seperti itu di antara orang Israel dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap pegawainya. Ya, memang Musa ini adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat hebat. Oke. Itu adalah kisah Musa sedikit dalam perjalanannya ya.
dalam perjalanan ini ke tanah perjanjian itu. Nah, kemudian siapa yang sampai di tanah perjanjian ini? Mari kita baca sama-sama. Siapa yang sampai ke sana? Yaitu Yosua. Maka itu kamu boleh baca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Siapa yang memimpin Israel setelah Musa meninggal? Yaitu Yosua. Nah, ini memang perlu kalian baca Alkitabnya, tapi karena kebetulan sudah ada di sini, jadi kamu baca dari sini saja. Rujuk di bukumu situ. Coba kita baca serba sedikit ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu meninggal, berfirmanlah siapa? Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Allah itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Wah, jadi sekarang yang pimpin bangsa Israel adalah Yosua masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, Tuhan juga menyertai Yosua loh, sama seperti Tuhan menyertai Musa. Ya, sama dahsyatnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Oke, nanti kamu baca, harus dibaca semua, dibaca, baru kalian jawab ini. Siapa yang memimpin bangsa Israel untuk merebut Yeriko dan tanah negeri Kanaan? Terus ada jawabannya di atas di dalam itu ya. Bagaimana kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji? Nah, nanti kamu singkat saja di sini ya. Di sini banyak jawabannya. Nanti kamu singkat saja. Nah, di sini banyak jawabannya. Bagaimana, ceritakan dengan singkat proses orang Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah terjanji itu. Terus ketiga, apa makna usaha umat Israel untuk mencari tanah terjanji? Apa makna usaha? Dia berusaha, orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan capek-capek kan? Apa makna kecapean mereka itu? Sudah Pak Guru jelaskan kan dari awal tadi, yaitu maknanya mereka pergi karena mereka mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, taat kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Terus bagaimana peran Tuhan, peran Allah kepada bangsa Israel saat memasuki tanah perjanjian? Oh iya, banyak sekali di sini tuh jawabannya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendalikan, ya kan? Tuhan yang menolong mereka berperang sehingga mereka mengalahkan musuh-musuh mereka di dalam Kanaan itu, dan Tuhan juga yang mengatur suku sehingga suku demi suku untuk mendapatkan tanah itu sehingga mereka tidak berebut tanah. Nah, Tuhan yang berperan luar biasa ya membantu orang Israel di dalam tanah Kanaan. Oke, peneguhan di situ nanti kamu baca. Jadi mana yang kamu mau rangkum, kamu boleh cari sendiri di sini ya. Tidak perlu lagi lah dirangkum, karena ketika kamu sudah jawab ini soalan-soalan itu, maka sebenarnya kamu sedang merangkum. Jadi jawab ini WhatsApp ke Pak Guru dan jawab ini WhatsApp ke Pak Guru. Sekian dulu pembelajaran kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.